Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa safiyyuhu wa khaliluhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullahu ta'ala. Insyaallah ta'ala di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali dars kita, pelajaran kita yang kali ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran dari kitab Mulakhas Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah, dan merupakan lanjutan dari pelajaran yang lalu di mana kita membahas tentang Qawaidus Sharaf atau Al-Juz' Ats-Tsani. Bagian yang kedua dari kitab ini yaitu yang membahas tentang kaidah-kaidah ilmu saraf. Pada pasal yang pertama kemarin kita sudah mempelajari tentang al-ismu bin nadhari ila bunyatihi, isim ditinjau dari segi bangunan huruf akhirnya yang terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah isim sahihul akhir, dan yang kedua adalah isim ghairu sahihil akhir. Yang isim ghairu sahihil akhir ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah isim maksur, yang kedua adalah isim manqus, dan yang ketiga adalah isim mamdud. Jadi intinya bahwa al-ismu bin nadhari ila bunyatihi, isim ditinjau dari segi atau dari sisi bangunan huruf akhirnya itu ada empat. Yang pertama adalah isim sahih, yang kedua isim maksur, yang ketiga adalah isim manqus, dan yang keempat adalah isim mamdud. Itu khulasatu al-kalam, ya, ringkasan dari materi yang lalu. Kemudian di kesempatan kali ini kita akan masuk mempelajari al-faslu tsani. Al-faslu ats-tsani, pasal yang kedua, ya, dari kitab ini. Ana akan bacakan, ya, sampai selesai, kemudian nanti baru kemudian diterjemahkan. Qala al-muallifu al-faslu tsani al-ismu bin nadhari ila ta'yinihi. Yanqasimul ismu bin nadhari ila ta'yinihi qismaini, nakiratan wa ma'rifatan. Al-ismun nakiratu huwa kullu ismin yadullu ala ghairi muayyanin, mithlu insanin, asadin, zahratin. Al-ismul ma'rifatu huwa kullu ismin yadullu ala muayyanin, mithlu Muhammadin, al-insani, hadzal asadu, zahratil banafsaji. Anwa'ul ma'rifati sab'atun wa hiya ad-dhamiru, al-alamu, ismul isyarati, al-ismul mausulu, al-mu'arrafu bi al-mudafu ila ma'rifatin, al-munada, al-maqsudu ta'yinuhu. Taib. Qala al-muallif, penulis kitab ini mengatakan al-faslu tsani, pasal yang kedua, al-ismu bin nadhari ila ta'yinihi. Al-ismu isim bin nadhari ditinjau atau dilihat, ila ta'yinihi, kepada penentuannya, ya. Atau yang sudah pernah kita pelajari adalah maksudnya di sini isim ditinjau dari segi kejelasannya. Apakah isim tersebut menunjukkan benda yang sudah tertentu atau benda yang belum tertentu, sehingga isim ditinjau dari tinjauan ini maka terbagi menjadi dua. Yanqasimul ismu bin nadhari ila ta'yinihi qismaini. Yanqasimul ismu, isim, ya, yanqasimu terbagi, bin nadhari ditinjau, ila ta'yinihi kepada, ya, penentuannya, kejelasannya, qismaini menjadi dua bagian.
nakiratan wa ma'rifatan. Yang pertama adalah isim nakirah, yang kedua adalah isim ma'rifah. Ya. Jadi isim ditinjau dari segi penentuannya, kejelasannya, ya, apakah isim tersebut menunjukkan, ya, isim atau kata benda yang sudah tertentu peruntukannya, memiliki makna tertentu sudah jelas ataukah belum, ya. Maka yang pertama adalah isim nakirah, ya. Yang kedua adalah isim ma'rifah, ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan isim nakirah dan apa yang dimaksud dengan isim ma'rifah? Faqala al-muallifu, di sini penulis kitab mengatakan alismun nakiratu, isim nakirah, alismun nakiratu huwa kullus min. Isim nakirah itu adalah kullus min, setiap isim yadullu yang menunjukkan ala ghairi muayyanin, pada, ya, benda yang belum tertentu, pada benda yang belum tertentu, atau, ya, maknanya ghairu muayyanin itu adalah belum jelas, ya, masih bersifat umum, ya. Mithlu insanin, contohnya adalah insanin manusia, asadin, ya, singa, zahratin bunga. Tapi di sini kenapa kita baca insanin tidak insanun? Karena, ya, di situ dia sebagai mudhaf ilaih dari kata mithlu, mithlu insanin, fa mudhaf ilaih, ya, majrur, asadin, zahratin. Ini contoh dari isim nakirah, ya. Contohnya adalah insanin manusia, asadin singa, zahratin bunga. Kalau kita perhatikan kata insan, asad dan zahra ini adalah isim nakirah, ya, karena, ya, tidak kemasukan oleh alif lam atau tidak kemasukan oleh al. Maka setiap isim, ya, setiap isim yang dia memungkinkan untuk kemasukan al menjadi ma'rifah tetapi tidak ada alnya di depannya, maka ketahuilah itu adalah isim nakirah, ya. Dan dari isim nakirah ini kebanyakannya adalah bertanwin, huruf akhirnya bertanwin, seperti insanun, asadun, zahratun. Fakata insan ini menunjukkan manusia, tetapi, ya, lafadznya isimnya adalah nakirah karena tidak ada alnya. Jadi manusia, ya, yang belum tertentu siapakah manusia tersebut, ya, belum jelas siapakah manusia tersebut, ya. Begitu juga asadun, kata asadun singa, ini maknanya adalah singa. Singa apa saja, ya. Belum jelas singa yang mana, ya. Karena asadun ini adalah isim nakirah, ya, masih bersifat umum. Intinya adalah seekor singa, ya. Kemudian begitu juga zahratun bunga, ya, bunga apa saja belum tertentu karena adalah isim nakirah, zahratun, ya. Ini yang pertama, ya, pembagian atau macam yang pertama dari isim ditinjau dari segi kejelasannya atau dari sisi penentuannya. Yang pertama adalah isim nakirah, ya. Kemudian yang kedua adalah alismul ma'rifatu, yaitu isim ma'rifah. Qala alismul ma'rifatu, isim ma'rifah adalah huwa kullus min, adalah setiap isim yadullu ala muayyanin, yadullu yang menunjukkan ala, ya, pada muayyan, ya, kata benda yang sudah tertentu, yang sudah jelas bendanya, ya, yang sudah tertentu peruntukannya dan sudah, ya, memiliki makna yang khusus, ya. Kalau isim nakirah masih umum, ya. Adapun isim ma'rifah maka memiliki makna yang lebih khusus. Mithlu, contohnya Muhammadin, ya, kata Muhammad, al insani manusia, hadzal asadu, ya, singa ini, zahratul banafsaji, bunga violet, ya. Nah, contoh-contoh ini yang disebutkan oleh penulis kitab ini, kata Muhammad, ya, Muhammadun, ya, ini termasuk isim ma'rifah karena nama seseorang. Ya, di antara isim ma'rifah nanti adalah
setiap nama orang atau al-alam. Al-alam setiap nama, baik nama orang ataupun nama yang lainnya, maka itu nanti dia termasuk dalam isim ma'rifah yang menunjukkan sudah spesifik atau sudah tertentu. Al-insanu atau al-insani atau manusia. Kata al-insan ini termasuk ke dalam isim ma'rifah, ya. Kalau di atas insanun tidak ada alnya, itu isim nakirah, maknanya masih umum, ya, semua tapi manusia apa saja. Maka ketika kemasukan al menjadi al-insanu, maka dia menjadi isim ma'rifah. Di antara tanda dari isim ma'rifah adalah kemasukan al atau alif lam di depannya. Begitu juga ya, kalimat hadzal asadu. Hadzal asadu, kata al asadu, ya, ini juga termasuk hadzal asadu, ya. Hadza ini juga termasuk dalam isim ma'rifah, ya. Isim isyarah termasuk ke dalam kategori isim ma'rifah. Begitu juga al asadu, ya, karena isim tersebut kemasukan al, ya, maka dia isim ma'rifah. Kemudian zahratul banafsaji, bunga violet. Nah, kata zahrah, ya, kata zahratu ini dia memang nakirah, tidak ada alnya, ya. Akan tetapi dia dimudhafkan kepada isim yang ma'rifah, al banafsaji. Kata al banafsaji ini isim ma'rifah, dia sebagai mudhaf ilaih. Kata zahratu dia sebagai mudhaf. Meskipun nakirah, ketika isim nakirah, ya, mudhaf kepada mudhaf ilaih yang ma'rifah, kepada isim ma'rifah, maka ya isim tersebut dia menjadi ma'rifah. Jadi mudhaf kepada isim ma'rifah dia adalah ma'rifah. Nanti akan disebutkan sebagaimana sudah kita baca di sini macam-macam isim ma'rifah. Qala al-muallifu anwa'ul ma'rifati sab'atun wa hiya anwa'ul ma'rifati. Anwa'u macam-macam, al-ma'rifah isim ma'rifah sab'atun ada 7. Wa hiya, ya, yaitu yang pertama adalah ad-dhamiru, yang kedua adalah al-alamu, yang ketiga adalah ismul isyarati, yang keempat adalah alismul mausulu, isim mausul. Yang kelima adalah al-mu'arraf bi al, isim yang dimakrifahkan dengan al atau isim yang diawali oleh alif lam. Kemudian yang keenam adalah al-mudhafu ila ma'rifatin, ya, isim yang mudhaf kepada isim ma'rifah, seperti contoh tadi zahratul banafsaji. Kemudian yang ketujuh adalah al-munada al-maqsudu ta'yinuhu, yaitu munada, ya, maksudah, ya, atau al-munada, ya, maksud, ya, munada yang sudah dimaksudkan, ya, penentuannya, atau yang pernah kita sebutkan adalah nakiratun maksudatun, ya, nakiratun maksudah. Jadi untuk isim ma'rifah ada 7 macam. Ini perlu dihafal nanti ikhwan sekalian. Yang pertama adalah dhamir. Nah, semua dhamir adalah termasuk dalam kategori isim ma'rifah. Baik dhamir munfasil, dhamir muttasil ataupun dhamir mustatir, ya. Dhamir ini semuanya adalah ma'rifah, baik dhamir nasab, ya, dhamir rafa munfasil atau dhamir nasab munfasil, ataupun dhamir rafa muttasil, dhamir nasab muttasil, dan dhamir jar muttasil, ya. Ini termasuk dalamnya adalah dhamir mustatir. Ini semua dhamir adalah isim ma'rifah. Kemudian yang kedua adalah al-alam, ya, yaitu kata yang menunjukkan nama orang, nama tempat, nama benda, ya, dan yang lainnya. Ini adalah al-alam. Segala sesuatu yang diberikan nama itu disebut dengan al-alam. Contohnya adalah kata Muhammadun, ini termasuk alam, ya, al-alam, ya, karena nama seseorang. Kemudian misalnya Makkata, kata Makkah, Makkatu, kata Makkah, ini juga alam karena nama
nama kota, Jakarta dan yang lainnya. Atau misalnya ada seekor kucing yang diberikan nama, ya, diberikan nama, maka nama tersebut menjadi al-alam sehingga menjadi termasuk ke dalam kategori isim ma'rifah, al-alam, ya. Kemudian yang ketiga adalah ismul isyarati, ya. Ini sudah kita pelajari isim isyarah, bahwasanya isim isyarah termasuk ke dalam, ya, kategori isim ma'rifah, baik, ya, isim isyarah lil qarib ataupun isim isyarah lil ba'id, ya. Hadza, hadhihi, hadzani, hatani, haula'i. Ya, begitu juga isim isyarah lil ba'id, dzalika, ya, kemudian tilka, dzanika, tanika, ulaika, ya. Isim isyarah lil ba'id ini termasuk ke dalam kategori isim ma'rifah. Kemudian yang keempat yang termasuk ke dalam macam isim ma'rifah adalah alismul mausul, isim mausul, ya, ya, yaitu kata sambung atau kata atau isim yang, ya, membutuhkan kalimat yang bersambung dengannya. Di antaranya yang kemarin sudah kita pelajari adalah alladzi, allati untuk muannas, alladzi untuk mudzakkar, allati untuk muannas. Atau kemarin sudah kita berikan lengkap, yaitu untuk mudzakkar alladzi, alladzani, alladzina. Untuk muannas allati, allatani, allati dan allai, ya, 7 isim mausul yang sudah pernah kita pelajari, dan isim mausul masuk ke dalam kategori isim ma'rifah. Kemudian yang keenam atau yang kelima adalah al-mu'arraf bi al, al-mu'arrafu bi al. Jadi ra-nya berharokat fathah, al-mu'arrafu bi al. Yang dimaksud dengan al-mu'arrafu bi al, al-mu'arraf yang dimakrifahkan dengan al, yaitu isim yang apabila kemasukan alif lam, yang awalnya dia nakirah kemudian kemasukan alif lam atau al di depannya, maka sehingga menjadi isim ma'rifah. Nah, ini disebut dengan al-mu'arraf bi al. Contohnya adalah kata insanun tadi. Insanun ini kan nakirah, kemudian dimasukkan al di depannya menjadi al insanu, maka al insanu adalah al mu'arraf bi al, isim yang dimakrifahkan dengan al, alif lam, ya. Jadi semua isim yang ada alif lamnya maka masuk ke dalam kategori isim ma'rifah. Kemudian yang keenam adalah al mudhafu ila ma'rifatin, yaitu isim yang mudhaf kepada isim ma'rifah. Ya, kita tahu mudhaf itu tidak boleh kemasukan al, ya. Apabila mudhaf ilaihnya dia ma'rifah, ya, maka mudhaf tersebut dia menjadi isim ma'rifah. Dia ma'rifah. Contohnya tadi Zahratul Banafsaji. Kata al banafsaji ini kan ma'rifah. Sementara kata Zahra ini mudhaf, dia nakirah pada hakikatnya, tapi kemudian Zahratu ini mudhaf kepada isim yang ma'rifah yaitu al-banafsaji. Mudhaf ilaihnya ma'rifah, ya. Ya. Maka kata Zahratu itu menjadi isim ma'rifah karena dia diidhofahkan kepada isim yang ma'rifah. Contoh yang lain talibul ilmi. Talibul ilmi. Kata talibu ini mudhaf, ya. Al ilmi mudhaf ilaihnya ma'rifah dengan ada al. Ya, maka talibu juga masuk ke dalam kategori isim ma'rifah. Nah, apabila mudhaf tersebut kepada isim nakirah, maka tidak memberikan makna isim ma'rifah, ya. Contohnya adalah talibu ilmin. Talibu ilmin. Ilminnya tidak ada alnya, ya, bukan talibul ilmi. Maka kata talibu dari kata talibu ilmin, talibu ini tidak memberikan makna ma'rifah, ya, bukan isim ma'rifah. Kemudian yang ketujuh, ya, dari macam-macam isim ma'rifah adalah al-munada al-maqsudu ta'yinuhu, yaitu isim munada yang sudah dimaksudkan penentuannya. Al-maqsud dimaksudkan, ta'yinuhu penentuannya, atau yang sudah kita pelajari
ya, yaitu munada nakirah maksudah. Nakirah maksudah, ya. Kan sudah kita pelajari, ya, bahwasanya munada itu ada munada, ya, nakirah maksudah, ada munada nakirah ghairu maksudah, ya, ada munada mudhaf, ya, ada munada syabihun bil mudhaf, dan ada munada mufrad. Ada munada mufrad. Nah, yang dimaksud dengan al munada al maksud ta'yinuhu adalah munada nakirah maksudah. Contohnya adalah seperti ya ustadzu. Kata ustadzu ini nakirah karena tidak ada alnya, ya. Asalnya sebelum kemasukan ya huruf nidaya. Tetapi ketika kemasukan huruf nidaya menjadi ya ustadzu, maka ustadzu ini ma'rifah, ya, karena dia adalah, ya, munada yang sudah dimaksudkan ta'yinnya. Ketika seorang mengucapkan ya ustadzu, dia sudah, ya, menentukan siapakah ustadz yang dia panggil, ya, sehingga ustadzu, kata ustadzu termasuk ke dalam isim ma'rifah. Yang kemudian nanti akan dijelaskan oleh penulis kitab ini, ya, wa fi ma yali syarhun mujazun li kulli naw'in min anwa'il ma'rifah. Dan di bawah ini adalah penjelasan mujaz yang ringkas li kulli naw'in untuk setiap macam min anwa'il ma'rifati, dari macam-macam isim ma'rifah. Nanti akan dijelaskan masing-masing dari isim-isim ma'rifah tersebut, dan tadi sudah ana jelaskan secara ringkas. Nanti insyaallah taala kita baca kembali. Nah, ini ikhwan sekalian, hafizakumullahu jami'an, untuk pelajaran ini karena melalui online kita ringkas saja. Nanti insyaallah taala kita akan lanjutkan pada hari Kamis. Untuk itu kita harapkan kepada ikhwan sekalian untuk disimak baik-baik, kemudian dibaca, ya, disimak baik-baik, ya, dipahami maknanya, terjemahannya, kemudian setelah itu dibaca dan disetorkan, direkam, disetorkan, diupload di grup. Apabila ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di grup, ya. Barakallahu fikum, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.